Haleluya, shalom saudara, selamat sore, selamat hari Minggu. Shalom. Mana suaranya, selamat hari Minggu. Happy Sunday. Buat yang online, selamat hari Minggu. Mari kita mengambil posisi duduk masing-masing. Kita akan memulai ibadah sore kita hari ini. Sebelum kita mulai, saya mau undang untuk kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa. Mari kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari yang indah Tuhan. Untuk satu minggu lagi Tuhan, Engkau telah berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga pada sore hari ini kami boleh Tuhan berkumpul lagi Tuhan di rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesehatan Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan hari ini Tuhan. Kami sebentar akan memulai Tuhan ibadah sore hari ini Tuhan. Biar Tuhan senantiasa penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Tuhan tutup bungkus Tuhan ruangan ini Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pelayan-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan yang mungkin sedang on the way Tuhan ke rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan selamatkan mereka Tuhan sampai di rumah-Mu ini tanpa kurang suatu apapun. Berkati Tuhan Yesus, tutup bungkus ruangan ini Tuhan Yesus. Kami mau declare Tuhan hanya ada Roh Kudus tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau declare Tuhan roh-roh jahat yang sana sudah mati Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan buat saudara kami Tuhan yang mungkin join ibadah sore hari ini online Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus. Tuhan jaga mereka ya Tuhan. Tuhan protect mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu ke depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sertai kami Roh Kudus, bimbing kami Tuhan Yesus sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. In the name of Jesus we pray. Everybody say amen. Haleluya, siapa yang semangat? Oke, kalau gitu bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Yang mau jumping juga boleh, yang mau loncat boleh. Mari kita nyanyikan lagu ini deh sama-sama. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku kuatku. Walaupun di lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Katakan dari awal, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahmu. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari kita angkat tanganmu, angkat tanganmu.
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat nyatakan hebat, yang berkuasa atas selamanya. Sekali lagi, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan yang hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Siapa yang masih semangat? Gak ada suaranya. Siapa yang masih semangat? Amin. Haleluya. Coba katakan kiri kanan kita, Tuhanku hebat. Tuhanku hebat, Tuhanku hebat. Haleluya. Katakan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhan pemenang, Raja segala raja, kekuatanmu ajaib dan Allah, Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari kita katakan lagi dari awal. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita, saudara. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Sekali lagi ya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
silakan duduk saudara. Indonesia is wonderful with its nature, with its people, with its beauty, and with its culture. Even though we are afar, we want to celebrate because we are Indonesia. Dirgahayu Indonesia. And now, church news for August. Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifgfwellington.org. Shalom Parents, IFGF Kids akan mengadakan parenting seminar yang akan dibawakan oleh Koni Kristanto pada tanggal 15 Agustus jam 8 sampai jam 10 malam. Diharapkan bagi kedua orang tua untuk bisa mengikuti seminar ini, agar kita lebih mengenal anak-anak kita dan bagaimana kita menghadapi anak-anak kita. Shalom IFGF Wellington, minggu ini kita akan mengadakan iCare di beberapa tempat. Untuk informasi lokasi dan waktu, silakan menghubungi iCare leader masing-masing. Let's join our Super Sunday service on the 21st of August. Also, we would like to celebrate our Independence Day. Please wear batik or red and white and bring some foods to share. God bless you. Indonesia is wonderful. Shalom everyone. I hope you had a good week. So as always, the offering box is on my left here, but if you want, you can also transfer. So let us come into prayer for this offering. Thank you, Lord, for your blessings this week in every aspect of our lives. We want to give this offering back to you as we give thanks for all that you've done. We want to use this offering for the church so that it can be a blessing to others and that it can glorify your name. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. Let us stand now. We want to say the Lord's Prayer. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. And let's stay standing. I'd like to invite the Sunday school kids to the front. Let us extend our hands to them and pray for them today. Dear Heavenly Father, thank you for these young ones that are at our church today. At today's Sunday school, please open their hearts and their minds to receive your word. I pray for their Sunday school teachers. Give them patience and wisdom as they teach them. And I believe that you are always watching over and guiding these children, and that they may grow up and follow your path. In the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Jemaat Tuhan tetap dalam hadirat Tuhan, tetap berdiri juga. Kita mau masuk dalam lagu penyembahan kita hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada saat ini. Sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu, itu semua karena cinta-Mu, karena kasih-Mu untuk kami. Kami mau persembahkan Tuhan hati kami, hidup kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya.
Sama-sama katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Engkau Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita nyanyikan dari awal. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami. Yes, Lord, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus Kami bawa hati kami, penyembahan kami. ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Sekali lagi ku bawa hatiku. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Tuhan, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Bagi kau yang rindu mengikut Yesus, angkat kedua tanganmu, katakan mengikut Engkau Tuhan. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring
Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Ini janji kami. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sungguh kami yakin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Sekali lagi ku yakin. selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Sembah Dia. Ini hidup kami. Ini hati kami. Terima kasih kami Tuhan. Kami bawa hidup kami untuk Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami kalau dalam mengikut Engkau Tuhan, kami sering stop di tengah perjalanan. Bahkan kadang kami terbelok dari arah jalan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kekuatan dari surga, kekuatan dari Engkau yang memampukan kami untuk terus berjalan di dalam jalan-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami persembahkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami selagi kami masih bisa, selagi kami masih mampu Tuhan, selagi kami masih mampu. Kami mau serahkan hidup kami hanya di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my I heart. give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Sama-sama katakan, this is my desire. This is my desire to honor you, Amen, Yesus. Lord, with all my heart. I worship Yes, Lord. you. Yes. All I have within me. All I have
in you. Kami berikan hati kami. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Dengan sungguh-sungguh lagi katakan. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dalam kehidupan kami, Kau jaga pelihara kami satu hari penuh ya Tuhan. Sampai sore hari ini kami bisa berada di gereja ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Ku dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah kami bisa mau come and sit pada bulan ini ya Tuhan. Kami mau duduk dan diam ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Yang paling penting lagi ya Tuhan, kami mau masuk dan duduk dalam hadirat-Mu lebih erat lagi dari hari demi hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, koreksi hati kami ya Tuhan, koreksi diri kami, ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan, biar kami bisa tetap kudus masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan segala dosa dan salah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk. Luar biasa, kita beli tepuk tangan untuk tim present worship kita pada sore hari ini. Ada yang masih ingat tema kita bulan hari ini? Come and say thank you Pak Antoni. Ya, kita sama seperti Pastor Simon bilang minggu lalu, kita masuk dalam tema come and sit. Apa sih come and sit? Pastor Simon bilang ajak teman-teman kita yang belum kenal Tuhan untuk bisa ngobrol, beritakan firman Tuhan. Kadang-kadang sulit gitu. Kita mau buka percakapannya itu, buka percakapannya seperti apa? Kadang-kadang kita takut, kita ragu, orang itu akan menolak. Benar ya? Kalau kita berusaha memberitakan firman Tuhan, yang pasti yang pertama kali kita rasakan adalah kita takut kita ini ditolak. Atau yang kita beritakan akan semakin jauh dengan kita. Apalagi teman kita, sahabat kita, kalau kita mau kasih firman Tuhan, karena kita takut orang ini akan menjauh daripada kita. Ini orang kok udah lama ketemu, sekarang ketemu jadi so rohani banget sih. Tapi penting sekali kalau kita mau, kita ini rekan sekerja Tuhan, kita ini rekan pribadi kita ini, saudara dan saya adalah rekan sekerja Tuhan. Yang saya percaya adalah sebelum kita memberikan firman, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu sudah akan mendekati orang itu dan berbicara dan bekerja luar biasa. Jadi dalam kita memberitakan firman Tuhan, kita nggak dengan kuat dan gagah kita, tapi setelah kita memberitakan firman Tuhan itu ada Roh Kudus yang sudah bekerja datang ke orang itu, sehingga apa yang kita katakan itu kita rekan sekerja Tuhan, kita sama-sama dengan Tuhan bekerja untuk orang itu. Pada minggu ini bicara tentang, next slide please. Didn't work? Oke. Open doors. Open doors apa sih maksudnya? Open doors setelah kita come and sit, minggu kedua kita bicara tentang open doors, pintu-pintu yang mau Tuhan bukakan dalam kehidupan saudara dan saya. Pintu-pintu orang-orang yang selama ini tertutup untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi Tuhan izinkan pintu-pintunya akan terbuka
Nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Orang yang selama kita anggap susah untuk kita beritakan firman Tuhan, orang yang kita anggap kayaknya orang ini nggak mungkin bisa masuk firman Tuhan. Tapi Open Doors berbicara pintu-pintu seperti ini akan Tuhan bukakan. Tema ini diberikan buat kita semua di bulan ini, bahwa di dalam diri kita ada panggilan untuk memberitakan Injil. Jadi proses pemberitaan Injil itu bukan tugas Pastor Simon aja, ataupun tim pastoral, ataupun tim iCare. Proses pemberitaan Injil itu adalah tugas kita semua di sini. Untuk bisa memberikan kabar baik tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, itu akan gampang sekali kita bersaksi buat orang lain. Penting sekali kita untuk bisa mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih Philip. Luar biasa. Anak-anak muda di sini luar biasa pelayanannya ya. Panggilan untuk memberitakan Injil tidak harus didahulukan untuk keputusan kita untuk masuk sekolah Alkitab. Panggilan untuk memberitakan Injil tidak harus kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan dulu untuk memberitakan Injil. Tapi di dalam profesi Anda sekarang, Anda dan saya sekarang, aktivitas kita sekarang, kita menunjukkan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, supaya orang lain bisa melihat ada Allah, ada Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Itu proses pemberitaan Injil yang luar biasa, secara langsung kita bisa lakukan buat orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Di bulan ini kita diajak belajar untuk bersama-sama untuk menunjukkan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada orang lain, terutama kepada orang-orang terdekat. Kadang-kadang kita nggak tahu teman sekerja kita itu butuh loh firman Tuhan, ataupun saudara kandung kita yang ada di sini ataupun di rumah di Indonesia itu butuh firman Tuhan. Mungkin mereka tidak seberuntung Anda dan saya yang sudah mengenal firman Tuhan sebelumnya. Emang mereka lahir dari Kristen, tapi mereka belum mengalami Tuhan secara pribadi. Itu penting sekali buat saudara dan saya untuk bisa pelan-pelan masuk di dalam kehidupan mereka, bahwa ada Tuhan Yesus yang benar-benar akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya, buat saudara kita yang belum kenal Tuhan. Mereka perlu Injil, mereka perlu firman Tuhan. Mereka perlu kabar keselamatan dari Tuhan. Saya ada cerita kecil di tempat kerja, ada minggu ini hari Selasa, ada orang Indonesia yang masuk ke tempat kerja saya. Itu headset saya juga terima bukan karena dia kenal saya, katanya dia terima gara-gara orang Indonesia kerjanya bagus-bagus, pakai diterima dulu. Dan untungnya dia masuknya bukan di tempat kerja saya, jadi ada spotless satu lagi di Wakefield Hospital, ada spotless, dia untuk full time di sana, tapi dia akan diperbantukan untuk kerja di tempat saya beberapa hari seminggu. Pas saya lihat namanya Karin, anak LCB juga, dia seorang chef, pastry chef. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah kenal. Intinya, saya tahu nih pas dia kenal pertama kali, saya kebetulan asisten manajer saya itu orang Cook Island. Jadi saya bisa sedikit bahasa Cook Island, jadi saya kalau ngomong sama dia pakai bahasa Cook Island, untuk sama asisten manajer saya pakai bahasa Cook Island, ngomong sedikit-sedikit lah, conversation sedikit. Nah pas dia datang itu saya lagi ngomong Cook Island nih sama teman saya. Nah si Karen pikir itu saya orang Cook Island, bukan orang Indonesia. Akhirnya pertama kali yang si anak nih yang tahu akhirnya, nak tuh ada orang Indonesia tuh, saya baru tahu. Coba nak, sesuai firman Tuhan nih dari Pastor Simon, come and sit nak, kita kerjain berdua nih, kita kerebutin berdua. Minggu lalu hari Selasa, hari Minggu Pastor Simon bilang come and sit, hari Selasa udah ada orang nih di depan yang harus kita kerjakan nih. Nah ini tugas kita berdua nak, katanya. Saya datang, saya lihat dia, saya tahu nih orang Indonesia, dari namanya Karen dan namanya mukanya juga campuran Chinese di Surabaya, saya udah tahu nih. Pertanyaannya saya cuma dua, hai Karen apa kabar? Saya juga orang Indonesia. Hah, katanya, kaget dia. Saya pikir kamu orang Cook Island, katanya. Enggak, saya orang Indonesia. Saya orang Jakarta, bilang. Terus saya bilang, kamu ke gereja atau ke wihara Buddha, katanya. Oh,
saya nggak punya agama, saya nggak percaya Tuhan. Dalam hati saya, ini lebih gampang lagi nih nak. Puji Tuhan nih orang yang nggak percaya Tuhan. Dibandingin kita kasih firman Tuhan dengan orang yang udah Kristen dan tahu firman Tuhan, saya pikir ini lebih gampang lagi kalau orang yang benar-benar nggak tahu firman Tuhan, orang ateis. Nah, dia nggak ke gereja. Nah, Ana juga ternyata setelah saya nanya 5 menit kemudian Ana di belakang nanya lagi ke gereja apa kemana katanya. Oh katanya. Tapi saya bilang gereja kita di sini, dia bilang kenapa nggak main sama komunitas Indonesia katanya. Ah orang-orang Indonesia kepo-kepo katanya. Banyakan pertanyaan katanya. Oke. Nah kalau kamu mau, saya ada komunitas juga orang Indonesia di sini di FGF. Orang-orangnya juga youth profesional juga ada dan mereka orangnya baik-baik saya bilang. Saya yakin kamu pasti bisa get along, play with them. Atau kalau kamu mau, setahu saya dia kan Katolik, akhirnya dia bilang dia Katolik dulunya. Saya juga ada komunikasi di sini KKIW di Wellington. Kalau mau saya bisa kasih kamu kontaknya dan bisa bersosialisasi dengan mereka. Terus bilang enggak, saya nggak mau katanya, sama orang Indonesia kepo-kepo katanya, nanya-nanya mulu. Oke, dalam hati saya nanti nih minggu ini nih tugas saya sama Ana nih akan masukin firman Tuhan sesuai dengan Pastor Saman bilang, come and sit. Tapi saya bilang kemana, nak, ntar yang duduk di restoran di depan pas break, lu ya jangan gua sama dia berdua. Saya bilang kemana, gua mau lu yang duduk sama dia nak, jangan gua. Nggak enak ntar diliatin, sangkain saya ngapain lagi duduk berdua sama dia di tengah restoran berdua gitu. Ana bilang, ah nggak apa-apa Jack, lu aja, gua nggak bisa ngomong. Bisa, lu pasti bisa, ntar gua doain dari dalam dari kitchen, gua bilang. Lu pasti bisa ngomong, ntar gua doain dari dalam yang kencang, bilang. Itulah. Jadi saya amanah nih minggu ini ada misi nih. Puji Tuhan, saya langsung sesuai dengan firman Pastor Simon bilang come and sit, benar-benar kita mau pelajarin dan kita mau lakuin di kehidupan kita. Di pekerjaan kebetulan ada orangnya ada di tempat kerjaan kita lagi, pas banget ini. Jadi target saya sama Ana minggu ini kalau dia datang kerja lagi kita mau pelan-pelan ngomong. Dan kebetulan emang dia gara-gara baru kerja di tempat saya, baru masuk kitchen, jadi secara nggak langsung dia nanya-nanya terus ke saya di kitchen. Oh tepung di mana ya, gula di mana ya, jadi hampir tiap berapa menit dia nanya terus ke saya. Dapat ini, aduh, lu kepo juga lama-lama lu yang kepo ya bukan ke. Nanya-nanya terus jadi akhirnya emang ya harus tugasnya Ana dan saya nanti untuk come and sit, bisa ngomong sama dia. Open doors, bagaimana kita membuka pintu-pintu peluang pemberitaan Injil. Karena kita ini rekan sekerja Allah seperti saya bilang tadi. Nggak usah takut ditolak, nggak usah takut dihina dalam memberitakan Injil, nggak usah takut akan bilang so beriman atau lain sebagainya. Nggak usah takut karena sebelum kita datang ke orang itu, Roh Kudus sudah datang ke orang itu. Roh Kudus sudah bekerja. Emang satu saat kadang-kadang orang itu bisa menerima firman Tuhan ataupun bisa menolak firman Tuhan. Kalaupun dia menolak firman Tuhan, saya percaya ada satu orang lagi akan datang dan berbicara tentang firman Tuhan. Nggak usah takut, tugas kita masing-masing. Siapa yang Tuhan telah siapkan, kadang-kadang ini mungkin kita terlalu semangat gitu ya untuk memberitakan firman Tuhan, cuman jadi kita nggak tahu nih mana target-target kita ngomongnya sembarangannya ke orang-orang, nggak terfokus dengan di mana kita membuka pintu yang baik. Kadang-kadang gara-gara kita hanya terburu-buru untuk mencari jiwa-jiwa yang baru, kita nggak bekerja bersama Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita asal mau ngomong aja frontal, tapi sebenarnya kalau kita bekerja dengan Roh Kudus yang dalam kehidupan saudara dan saya, itu pekerjaan pemberitaan firman itu sangat smooth, sangat enak sekali. Karena kita sering sembarangan memberitakan firman, bukan hanya dengan kekuatan kita, kadang-kadang kita sering terjadi yang namanya penolakan-penolakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Rata-rata orang-orang yang percaya Tuhan takut akan memberitakan Injil karena satu hal, karena takut ditolak. Takut ditolak oleh teman, takut ditolak oleh saudara, takut ditolak oleh sahabat tentang firman Tuhan. Hal di sini dibilang penolakan adalah hal biasa dalam pemberitaan Injil. Karena hal menerima Yesus adalah sebagai Tuhan adalah sebagai pekerjaan Roh Kudus. Nggak usah takut. Yang penting tugas kita sudah memberikan firman Tuhan.
orang itu akan menerima atau menolak, itu pekerjaan Roh Kudus nanti yang bekerja buat orang itu. Emang pada saat itu kadang-kadang emang waktunya untuk ditolak, nanti ada orang lain yang akan datang dan dia akan menerima firman Tuhan dengan luar biasa. Tapi bisa aja saat itu dia akan menerima firman Tuhan saat itu juga. Dan itu bukan karena kuat gagah saudara dan saya, itu karena pekerjaan luar biasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan bangga kalau kita memberitakan Injil kepada orang dan dia menjadi percaya dan dia bisa menjadi dibaptis, itu bukan karena usaha kita. Saya ulang sekali lagi, itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dalam hati saudara dan saya. Kalau kita mau menjadi rekan sekerja Tuhan dengan luar biasa, dengan baik, kita mau partner sama Roh Kudus, itu luar biasa. Pekerjaan kita pasti akan berhasil. Karena kita tidak menggunakan kuat dan gagah kita. Kita mengandalkan Roh Kudus untuk bekerja dalam orang itu. Kita buka Wahyu 3:8. Bisa tolong dibantu di belakang. Berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Haleluya. Tuhan tahu loh pekerjaan-pekerjaan kita. Pekerjaan dalam hal apa? Pekerjaan dalam memberitakan firman Tuhan. Tuhan tahu, apapun bentuknya itu Tuhan tahu. Dan saya percaya apa yang telah dibuka pintunya oleh Tuhan, gak ada yang bisa menutupnya. Kalau orang itu sudah dibuka hatinya oleh Tuhan untuk bisa menerima kabar baik, kabar tentang firman Tuhan, gak ada yang bisa menutup pintu itu. Tapi kalau Tuhan izinkan pintu tertutup, bagaimanapun caranya kita gak bakal bisa buka. Yang penting tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Ada 3 poin yang mau coba sharing pada sore hari ini tentang bagaimana kita bisa belajar untuk sama-sama come and sit dan membagikan firman Tuhan kepada banyak orang. Yang pertama adalah focus on Jesus. Fokus on Jesus. Itu penting sekali bagaimana kita mau fokus buat Tuhan. Apa yang kita lakukan kita mau fokus buat Tuhan. Kadang-kadang kita mau lakukan pemberitakan firman Tuhan supaya yang dapat kreditnya itu kita, bukan Tuhan. Kita mau memberitakan firman Tuhan, kita memberikan kesaksian, tapi biar kita dipandang baik ataupun bagus oleh orang lain, bukan Tuhannya. Penting sekali dalam kita memberitakan Tuhan, kita yang harus kita tinggikan itu adalah Jesus-nya. Fokusnya itu buat Tuhan yang kita harus tinggikan. Sama seperti lagu tadi, dia bilang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Penting sekali. Kita mau direndahkan sama Tuhan, biar Tuhan Yesus yang semakin bertambah. Kalau kita fokusnya seperti itu, pekerjaan pelayanan firman kita buat orang-orang itu akan menjadi luar biasa. Kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-44. Sini berkata, pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu dan berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. 45 yang terakhir, akan tetapi kita orang Yahudi melihat orang banyak itu, menolong mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Firman Tuhan, saya ulang sekali lagi, firman Tuhan ini menarik banyak orang untuk bisa datang, untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu melalui firman Tuhan. Ini senjata yang paling ampuh. Ini senjata yang kita perlu bawa kemana-mana. Sekarang gampang sekali kita bawa Alkitab elektronik ataupun Alkitab yang normal, ini senjata kita yang paling luar biasa. Supaya orang bisa datang, mengerti akan firman Tuhan. Saya pernah lihat di YouTube, dari gereja underground di China, ini Alkitab ini berharga sekali loh. Waktu itu boxnya, saya ngeliat di YouTube, baru masuk, gereja underground China, pas dibuka itu Alkitab, jemaat underground itu rebutan loh untuk mendapatkan Alkitab aja. Mereka tuh ayat-ayatnya sudah dihafal semua di luar kepala sama mereka, jemaat underground. Mereka luar biasa, benar-benar rindu
dan mau untuk belajar firman Tuhan. Kita kadang-kadang yang punya Alkitab aja kadang-kadang nggak tahu di mana Alkitabnya sekarang. Pasti di lemari juga udah berdebu, udah lupa bentuknya kayak gimana. Mungkin kalau dibuka bunyi krek 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 gara-gara saling jarangnya dibuka gitu. Ini firman senjata kita paling ampuh dalam memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan menarik orang untuk hadir, orang-orang baru ataupun orang yang justru belum pernah mengenal Kristus. Jadi kita harus fokus pemberitaan kita, kesaksian kita, hidup kita adalah untuk firman Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan dengan berpura-pura bersaksi tetapi menyombongkan pencapaian ataupun hal-hal pekerjaan yang kita lakukan sendiri. Jangan kita memberitakan firman Tuhan tapi kita berpura-pura munafik. Oh, ini semua karena saya sudah berbuat ini, saya sudah berbuat itu. No. Tapi kita mau fokus bahwa memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus yang telah melakukan ini semua dalam kehidupan saudara dan saya. Semakin orang yang baru mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus melakukan segala hal, kesaksian saudara dan saya itu membuat mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa mujizat itu nyata. Kalau kita hanya, makanya saya sangat bersyukur gitu, di sini ada kadang-kadang ada iCare, ada prayer meeting, dikasih ruang kesaksian buat kita berbicara, speak up apa yang terjadi dalam kita dalam 1 minggu ini. Kalau kita nggak speak up, kalau kita nggak bersaksi, orang lain tidak bisa melihat ataupun mendengar pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi kalau kita bersaksi, orang lain bisa melihat, oh Tuhan Yesus itu baik buat dia dan Tuhan Yesus juga pasti akan baik buat saya. Waktu Tuhan itu baik buat dia, waktu Tuhan juga pasti akan baik buat saya. Bersaksi, kita jangan berpura-pura dalam menonjolkan pribadi kita. Tapi kita mau bersaksi bahwa semua yang kita punya sekarang, semua yang kita hadapi sekarang, pencapaian apapun yang kita kerjakan sekarang ini semuanya hanya dapat dari Tuhan. Yesus adalah pusat dari kehidupan kita, maka dia akan menjadi pusat pembicaraan kita di dalam come and sit. Contoh-contoh hal yang bisa dijadikan topik pembicaraan adalah dalam kesaksian kita, kesaksian hidup kita adalah bagaimana cara Tuhan menolong saudara dan saya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih dari come and sit, kita nggak tahu bahan pembicaraannya apa gitu pertama kali, opening conversation-nya itu apa. Tapi kita berbicara bahwa bagaimana cara Tuhan menolong saya 5 tahun yang lalu ketika saya keluar dari narkoba contohnya. Bagaimana cara Tuhan menolong saya ketika saya benar-benar nggak ada duit, dulu saya pernah sharing di sini. Bagaimana cara Tuhan menolong saya ketika saya benar-benar down, hampir mau bunuh diri pada saat itu. Itu bisa membuat orang-orang bisa melihat pekerjaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Atau bagaimana waktu Tuhan yang terbaik. Banyak sekali waktu Tuhan itu kadang-kadang, waktu kita kadang-kadang maunya cepat, tapi waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik, saya percaya. Itu bagaimana firman Tuhan menjadi kesaksian hidup saudara dan saya. Senjata ini cuma satu, firman Tuhan. Ini penting sekali. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Bagaimana kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami perkara-perkara Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya kalau kita tidak mengenal firman Tuhan secara baik dan melakukan firman Tuhan. Saya ada kesaksian bagaimana saya rindu sekali membaca firman Tuhan setiap hari. Waktu dulu sebelum saya mengenal Tuhan, saya insomnia, tahu insomnia, nggak bisa tidur kalau malam ya, ataupun tidurnya jam 2, jam 3 pagi gitu. Besokannya udah harus kerja pagi, jadi kadang-kadang di kerjaan juga jadi cepat capek, nggak produktivitas lah. Akhirnya saya sharing gitu sama teman saya yang kenal Tuhan, dia bilang, ya gue kalau malam gue nggak bisa tidur. Begadang mulu, padahal nggak minum kopi tapi mata tuh kayaknya cerah banget gitu. Terus orang ini yang teman saya mengenal yang udah hidup dalam Tuhan, dia bilang apa? Coba deh sebelum lu tidur lu baca firman Tuhan, baca Alkitab. Kenapa? Emang coba aja. Biasanya orang yang baca Alkitab sering tidur. Orang yang suka baca Alkitab di gereja itu sering tidur. Coba malam biasain baca Alkitab
sebelum lu tidur. Bener loh. Baru satu pasal belum selesai udah ngantuk loh. Berarti gak bohong. Bener juga ini orang mengenai firman Tuhan. Malam kedua saya pikir itu emang biasa doang. Malam keduanya juga saya coba tuh. Sebelum saya tidur, gak bisa tidur, lama, boleh kita coba baca Alkitab deh. Baca Alkitab pasal 2 nih. Belum pasal 2 selesai udah ngantuk. Bener juga nih orang bilang nih kadang-kadang kalau di gereja tuh orang baca Alkitab suka tidur. Ternyata itu cuma cara dia supaya saya untuk bisa rajin baca Alkitab. Caranya luar biasa, berbagai macam cara. Cara Tuhan membentuk saudara dan saya luar biasa. Cara-cara yang nggak seperti biasa itu menjadi supaya kita menjadi dekat sama Tuhan. Sekarang kalau saya nggak baca Alkitab satu hari saya nggak bisa tidur malah. Saya coba untuk belajar baca Alkitab. Penting sekali. Cara Tuhan itu luar biasa. Lewat teman, lewat saudara. Nah itulah tugas saudara dan saya sekarang untuk menjadi orang seperti itu. Melakukan tongkat estafet supaya orang-orang bisa mengenal firman Tuhan. Yang kedua adalah focus on people. Bagaimana kita bisa belajar bersama-sama supaya come and sit dan kita bisa membagikan hidup kita kepada banyak orang. Fokus kita buat orang, perhatian kita buat pada orang. Kita buka di Kisah 13 ayat 45. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dan iri hati dan sambil menghujat. Mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Puji Tuhan loh, ini ayat yang luar biasa. Kebayang pada saat itu kalau Paulus dan Barnabas berusaha memberitakan firman buat bangsa-bangsa Israel pada saat itu, bangsa-bangsa Yahudi. Ketika dia menolak dan Paulus dan Barnabas putus asa dan nggak melakukan tugasnya lagi, kita nggak akan mengenal firman Tuhan. Kebayang nggak? Benar maksudnya ya? Kalau saat itu Paulus dan Barnabas angkat tangan nyerah, karena itu dibilang karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia, bangsa Afrika, bangsa yang lain, akhirnya firman Tuhan itu bisa dinyatakan pada saat itu. Bangsa Jepang, bangsa Korea, Vietnam, yang ada di sekitar kita nih banyak ini bangsa-bangsa lain. Itu tugas saudara dan saya untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Itulah pentingnya ketika kita dalam penolakan, kita jangan putus asa. Tuhan telah siapkan orang selanjutnya, Roh Kudus sudah siapkan orang selanjutnya untuk kita memberikan firman itu. Fokus kita buat orang supaya bisa menerima firman Tuhan. Firman ini harus bisa terus berjalan supaya nama Tuhan Yesus bisa terus dimuliakan. Buat orang-orang yang belum percaya akan Tuhan. Sama juga kita, kalau kita berhenti atau kecewa ketika kita tidak menyelamatkan orang lain, ya sudah, kita siapkan hati kita untuk the next person. Kita dan Roh Kudus harus sepakat siapkan who's the next person. Terus berjalan, biar tongkat estafet itu terus berjalan. Jangan ketika kita dapat penolakan langsung kita patah semangat. Ada quote gitu dibilang ya, orang marketing itu orang yang paling kuat dan tabah dalam menghadapi penolakan-penolakan. Yang kerja di marketing, ada yang pernah kerja marketing? Orang marketing itu orang yang paling kuat dan tabah dalam menghadapi penolakan-penolakan. Ini anak-anak muda saya menanya, ada yang pernah ditolak cewek atau cowok dalam kehidupannya? Ada ya? Ada yang angkat tangan 1, 2, 3, semuanya hampirnya. Ya pasti ada penolakan dari boyfriend atau girlfriend, itu pasti ada. Orang marketing itu paling sering loh. Walaupun dia dalam penolakan
dalam satu hal, tapi dia terus berusaha untuk mengubah cara marketing dia supaya orang lain tuh bisa menerima. Mungkin yang pernah di Indonesia gitu, saya kaget nih, waktu itu saya jalan sama Ebi lagi di mall gandengan lift kan naik ke atas ya. Di atas lift tuh udah ada orang cewek satu begini dong bilangnya, "Halo, kemana aja?" katanya. Saya bilang, "Siapa tuh, mantan kamu ya?" katanya. Tau-taunya orang marketing kredit card, tahu kan? Mereka tuh kayak ngomongnya udah deket banget gitu, padahal marketing kredit card. Udah, "Siapa tuh?" katanya, "Mantan kamu ya?" katanya. "Halo, kemana aja Pak?" katanya. "Siapa?" Nggak tahu, saya juga nggak tahu siapa. Ternyata dia menawarin, "Nih kredit card Pak, untuk dicoba belum, udah punya kredit card ini belum?" Orang marketing hebat-hebat cara dia menyampaikan untuk mendapatkan marketnya. Itu orang marketing tuh paling sering menerima penolakan, dan dia itu paling kuat, paling tegar dia, orang-orang marketing itu katanya. Jadi kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh kendor hati kita ketika kita mengalami penolakan dari orang yang kita coba memberitakan firman Tuhan. Yakin dan percaya ada the next person yang Tuhan siapkan kita melalui kita dan Roh Kudus untuk menjadi saluran berkat. Nggak usah takut, penolakan itu biasa. Di zaman Paulus saja udah terjadi penolakan. Ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penulah mereka iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini kalau tahu di cerita sebelumnya, di Kisah Para Rasul ini, di ayat 1 sampai 10, ini bagaimana Paulus saat itu tuh ketika lagi menyampaikan firman Tuhan, dia berhenti di satu gereja, di rumah Tuhan. Lalu yang menyampaikan firman Tuhan, dia tidak bisa menjelaskan dengan baik apa maksud firmannya. Tapi Paulus dan Barnabas berdiri di belakang, dia jelaskan maksud firman Tuhan itu seperti ini, dan ini. Dan semakin orang banyak percaya akan maksud firman Tuhan dan mengerti, minggu depannya dia disuruh datang lagi untuk menjelaskan dan memberitakan firman Tuhan. Dan orang-orang berbondong-bondong, tadi cuma satu gereja, tapi dibilang, tapi ketika orang Yahudi melihat berbanyak itu, penuhlah mereka dan iri hati, dan mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tapi ini kalau saya tahu, hampir setengah kota di ayat sebelumnya datang untuk gara-gara mau lihat kayak model KKR aja. Banyak setengah kota di itu mereka datang hanya untuk mendengarkan apa maksud yang mau Tuhan sampaikan melalui Barnabas dan Paulus. Poin yang terakhir berbicara tentang focus on your life. Maaf ya Bapak Ibu. Oke. Perhatian pada diri Anda. Di sini di Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-47 berkata, "Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Amin. Kita menjadi terang supaya menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Menjadi terang di sini dalam artian saya mau coba gambarkan, menjadi terang adalah pemimpin di atas, karena tidak ada terang yang diletakkan di belakang. Contohnya lampunya di atas semua. Kalau kita menjadi terang, mau tidak mau kita akan menerangi orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Terang itu selalu berada di depan, terang itu nggak ada di belakang. Dan nyalanya itu harus terus bersinar menerangi banyak orang. Itu tugas saudara dan saya. Definisi gelap, ada yang bisa tahu gak sih definisi gelap apa? Gelap itu tidak adanya sinar ataupun cahaya terang dalam suatu badan ataupun ruangan. Nggak ada yang namanya definisi gelap itu seperti itu sebenarnya. Nggak ada sinar ataupun cahaya ataupun terang dalam suatu badan ataupun ruangan. Jadi kalau kita nggak bersinar
kita tidak memiliki cahaya, kita bisa terus dalam hidup dan jadi gelap. Jangan sampai gara-gara kita punya terang satu, tapi kita hidup terang itu kita bisa menerangi 10 orang. Contohnya ya, ini lampu bisa menerangi kurang lebih 20 orang. Tapi kita jangan sampai suatu saat lampu ini bisa mati. Lampu ini harus bisa bersinar. Kalau lampu ini nggak bersinar, lampu ini bisa menjadi gelap, dan lampu ini sama aja dengan orang-orang yang gelap yang tadi. Itu penting sekali bagaimana kita anak-anak Tuhan untuk bisa terus di atas dan menjadi terang. Usahakan kita selalu menjadi teladan dalam hal-hal apapun. Seperti di Efesus 5 ayat 16 berkata, dan pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Saya nggak tahu waktu kita berapa lama lagi. Nggak ada yang tahu. Tapi yang kita tahu, waktu Tuhan sebentar lagi datang ke dunia. Kita nggak tahu waktu kita berapa lama lagi. Tapi yang kita tahu, memberitakan firman Tuhan, kedatangan Tuhan semakin cepat. Kalau kita nggak siap, saudara dan saya nggak siap, terang ini bisa jadi lama-lama menjadi pudar. Terang ini bisa menjadi lama-lama akan mati. Itulah pentingnya kita untuk selalu bisa terus bersinar. Sebagai orang percaya anak-anak terang, Kristus suka tidak suka kita dilihat atau diikuti orang banyak orang di seling kita. Karena itu kita harus menjaga hidup kita baik-baik. Penting sekali untuk menjaga kehidupan kita baik-baik supaya orang-orang yang melihat dan mengikuti kita bisa terus mendapatkan cahaya terangnya. Karena waktu kita nggak tahu berapa banyak lagi, kita harus terus melakukan waktu ini sebaik-baiknya. Di Matius 5 ayat 13, ini seringkali kita sudah baca, kita buka sekali lagi. Sini bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya lalu dibuang dan diinjak orang. Terus bisa tolong, kamu adalah terang dunia. Kamu kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka lihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ketika orang melihat terang dalam kehidupan saudara dan saya, orang akan memuliakan Bapa kita di surga. Karena tugas kita di dunia adalah untuk memuliakan Bapa kita di surga. Penting sekali untuk bagaimana kita terus menjadi terang. Dan satu hal yang saya berkati dengan Matius 5 ini adalah di ayatnya yang ke-14 dibilang kamu adalah terang dunia. Bukan dibilang kamu akan menjadi terang. Tapi kamu adalah terang dunia, kamu udah terang. Bukan kamu akan menjadi terang ataupun kamu akan terang tiba-tiba. No, tapi kita udah menjadi terang, kita udah terang. Nggak usah takut. Apapun yang kita lakukan kita sudah terang. Jadi kita mempertahankan bagaimana terang ini bisa terus bercahaya. Tugas kita adalah bagaimana terang dalam kehidupan saudara dan saya bisa terus bercahaya. Itu penting sekali. Jangan sampai terang ini menjadi gelap. Dan terang ini malah kita bisa hidup kembali ke dalam dunia. Di sini juga dibilang ayatnya yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Orang-orang akan merasakan perbedaan kalau ada kamu di tengah-tengah kelompok. Kamu adalah garam dunia. Siapa yang suka masak di sini? Kebayang gak sih kalau masak gak ada garam? Apa rasanya? Hambar ya? Penting sekali itu dalam memasak tuh yang perlu namanya garam. Tanpa garam orang masak ini nggak ada yang nggak enak. Keasinan juga nggak enak. Tapi kalau nggak asin, nggak ada garam, kurang garam itu nggak enak sekali. Itulah pentingnya bagaimana kita terus bisa menjadi terang dan menjadi garam. Firman ini di Matius 5 berkata, kita ini udah jadi terang, bukan kita akan menjadi, kita ini udah terang, bukan kita menjadi terang. Kita ini udah garam, bukan kita akan menjadi garam. Itu penting sekali. Karena waktu kita tidak banyak lagi, maka kita harus menggunakan waktu ini sebaik-baiknya.
penting sekali bagaimana kita untuk bisa berbuat baik dan bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya undang tim present musik untuk maju ke depan. Kita ini ditentukan untuk menjadi terang buat banyak orang. Itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah kita perlu menjaga supaya terang ini betul-betul bercahaya dan tidak padam. Siapa yang pernah bikin api unggun di sini? Ada yang bikin api unggun ya? Pasti pernah ya. Bikin api unggun tuh berusaha untuk supaya api ini terus nyala. Bagaimana cara api nyala? Ketika apinya mulai kecil, dimasukkan kayu lagi yang baru. Supaya api ini terus bisa terus berjalan. Itu penting sekali bahwa untuk menjadi terang, untuk masukkan kayu yang baru, kita masukkan firman Tuhan terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang bisa membuat kita terus bercahaya. Masukkan terus firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Maka terang Anda akan terus bercahaya, luar biasa buat orang lain. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menyenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, yes. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau menjadi hamba ya Tuhan, yang terharu hidup kami selalu berkenan dalam kehidupan kamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, pakai kami lagi luar biasa ya Tuhan, biar kami tidak takut dan memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami mau terus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau sepakat ya Bapa, bahwa di luar sana banyak sekali orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan ya Bapa. Kami mau mempertemukan mereka dengan Tuhan Yesus. Kami mau mempertemukan mereka dengan Juru Selamat ya Tuhan. Kami mau melihat bahwa ada harapan dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami mau terus menjadi pelayan yang takut akan Tuhan, yang mau memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan sebagai doa. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk katakan lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Kami bisa mendengar firman-Mu mengenai tema hari ini, Come and Sit ya Tuhan, the open doors ya Tuhan. Yesus berkata, akulah satu-satunya pintu keselamatan. Tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh keselamatan itu tanpa melalui pintu ini. Yesus itulah pintu satu-satunya. Teman-teman, kita hanya tugas kita adalah untuk invite, come and sit dengan orang-orang yang belum mengenal pintu itu. Mari kita ajak sebagai gembala, sebagai seorang gembala, kita mempelajari dalam padang rumput di mana seorang gembala akan menggiring domba-domba untuk melalui pintu supaya mereka aman. Karena di luar sana banyak serigala yang siap memangsa domba-domba ini. Namun kita sebagai gembala-gembala yang baik, kita akan membawa domba-domba itu untuk melalui pintu keselamatan itu. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka juga bisa melalui pintu yang sama untuk memperoleh keselamatan itu. Inilah undangan yang Tuhan inginkan kepada setiap dari kita, untuk duduk bersama orang-orang yang masih belum mengenal, untuk come and sit. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Pada hari ini kami bisa mendengar dalam firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus pakai kami semua ya Tuhan sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk membawa orang-orang, teman-teman kami yang masih belum mengenal, yang belum mengikut Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan. Supaya kami bisa membawa mereka ya Tuhan untuk mengikut Engkau secara sungguh-sungguh ya Bapa. Kami mengucap syukur sekali ya Tuhan untuk hari ini Bapa. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Jika Engkau telah mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas umummu, segala usahamu, segala pekerjaanmu dan pendidikanmu berhasil. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kau kerjakan selalu berhasil. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa masih diberikan kesempatan untuk datang ke dalam hadirat-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kau yang bungkus kota ini ya Tuhan, Wellington di mana kami berada ya Tuhan. Biarlah kami sesuai firman ini Tuhan bisa menjadi garam dan terang dunia di kota ini ya Tuhan. Kau yang terus
berikan hikmat ya Tuhan kepada pemerintahan Kota Wellington, terutama untuk Prime Minister Jacinda dan semuanya ya Tuhan, agar setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, Engkau yang berikan hikmat daripada Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia ya Tuhan, sebentar lagi kami merayakan ulang tahun Dirgahayu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perayaan pada minggu depan ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga mau serahkan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau yang terus jaga dan pelihara ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga pemerintahan paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Kau yang terus berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, agar setiap keputusan yang mereka ambil ya Tuhan, sungguh Kau yang berikan pengetahuan dari Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, setiap orang percaya Tuhan, Kau yang terus lindungi mereka terus ya Bapa. Jauhkan mereka dari mara bahaya ya Tuhan. Kami mau juga bersatu hati ya Tuhan untuk mendoakan untuk teman kami ya Tuhan, Kahani Bapa, Engkau yang terus jaga dia ya Tuhan. Berikan dia kekuatan ya Tuhan di dalam perjuangannya ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan ini bukan hal yang mudah, tetapi Engkau yang terus berikan kekuatan ya Tuhan kepada Kahani ya Tuhan. Biarlah dia bisa terus bersemangat ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Biar dia bisa terus juga dipakai oleh Engkau lebih ya Tuhan di dalam rumah sakitnya Tuhan, bisa menjadi perpanjangan untuk come and sit ya Tuhan. Dimanapun dia bisa berkata-kata ya Tuhan terhadap orang-orang di sekitar. Kami juga berdoa untuk fellowship kami ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, Kau yang bungkus makanan ini Tuhan, biar menjadi kesehatan dan berkat bagi tubuh jasmani kami Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman. Happy Sunday.